Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah, melaksanakan salah satu kewajiban salat zuhur. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tema kita hari ini adalah memahami kembali slogan kembali kepada Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara di antara kalian yang kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini sebenarnya sesuatu yang sudah masyhur, sudah mafhum kita sepakati. Dan hadis ini tidak ada yang meragukannya, matan maupun sanadnya. Insyaallah semuanya sepakat. Permasalahannya adalah sesuatu yang sudah jelas sekalipun itu harus difahami dengan benar. Bahwa memang ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kita sepakati. Tetapi jangan sampai kebenaran ini menjadikan kita justru tersesat karena salah memahami. Begini penjelasannya, Bapak Ibu sekalian. Bahwa ada dua perkara yang menjadi warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita meyakini Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia sampai akhir zaman. Itu kita tidak perdebatkan. Dan kemudian Rasulullah mewariskan agar umat ini tidak tersesat dua perkara itu tadi. Rasulullah tidak mewariskan harta dan yang lain-lain, tetapi dia mewariskan cuma dua perkara ini. Permasalahannya adalah, apakah hanya dengan mengatakan saya mengikuti Quran Sunnah kita pasti tidak tersesat? Belum tentu. Saya kasih gambaran, analogi. Hari ini teknologi sudah sedemikian canggih, tapi ternyata masih ada orang tersesat. Punten, akang-akang, emang-emang, bapak-bapak yang ojol atau ibu-ibu juga. Padahal di HP-nya ada aplikasi, padahal bisa jadi wilayah yang kita tuju itu mungkin juga bukan wilayah pedalaman, tapi tetap masih tersesat. Betul nggak? Orang yang di HP-nya menginstal Google Maps atau bahkan aplikasi peta yang lebih detail sekalipun, ada jaminan nggak dia tersesat? Atau tidak tersesat? Nggak ada. Saya sering mengalami gitu. Padahal sudah lihat Google Map, misalnya ke sebuah kota, sudah dipelajari, pas ke sana ternyata tersesat juga. Kok bisa seperti itu? Ya itulah dunia. Itulah dunia. Makanya tidak ada jaminan yang namanya kita punya petunjuk, kita tidak tersesat. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak tersesat? Ya syarat utamanya mah kita memang sudah mempelajari, hafal, bahkan berkali-kali mengulang-ulang. Makanya kalau kita tadi menerjemahkan
bagaimana agar tidak tersesat berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah? Sebenarnya terjemahan paling simpelnya adalah ya kembali kepada belajar kepada ulama. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita kembali kepada Quran dan Sunnah itu bukan semata-mata kita hanya langsung merujuk kepada Quran dan Sunnah. Tetapi terjemahan para ulama adalah bahwa kembali kepada ulama. Karena sekali lagi tadi catatannya adalah kita Al-Quran aja nggak hafal. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah hafal Al-Quran pun silakan dicek ya kepada hufaz, para hafiz. Kadang-kadang mereka juga belum memahami seluruh isi Al-Quran. Itu teh yang sudah hafal Al-Quran. Apalagi kita. Dan bahkan orang yang sudah hafal Al-Quran, sudah memahami sebagian isi Al-Quran, kadang-kadang juga mereka masih ada hal-hal lain yang tidak mereka ketahui. Karena ada yang namanya perilaku Nabi SAW yang belum mereka ketahui. Makanya ada Quran, ada Sunnah. Jadi makanya kita menerjemahkan kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya kembali kepada ulama. Dan jangan bingung juga, ulama juga memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada ulama yang levelnya paling tinggi disebutnya level mujtahid mutlak. Dan ini barangkali hari ini wallahu alam apakah ada atau tidak, yang jelas para ulama mengatakan 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, itu salah satu contoh yang barangkali hari ini ada atau tidaknya kita tidak pernah tahu. Yang jelas mereka adalah ulama yang sudah menguasai sekian puluh disiplin ilmu. Kalau kita analogikan dengan misalnya dunia kedokteran, di sini kebetulan rumah sakit begitu ya, bahwa ada dokter itu, ada yang sudah ada dokter umum, ada dokter spesialis, bahkan dokter spesialis pun ada yang tingkatannya sangat-sangat spesialis lagi. Mungkin sudah profesor dan mungkin lebih dari profesor juga. Dan itulah sebagaimana imam mujtahid mutlak yang mereka menemukan metodologi tertentu. Penemu gitu. Yang ini bukan hanya berdasarkan kesolehannya, tapi memang karena berdasarkan keilmuannya. Dan ulama yang level ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini untuk mencapai tingkatan itu butuh waktu yang sangat panjang. Kalau kita hari ini baru belajar Islam, jangankan kita yang sudah usia 30-an, 40, 50 tahunan, anak-anak kita yang mungkin baru belajar Islamnya dari semenjak SMA atau masuk pesantrennya dari SMP bahkan, itu kadang-kadang mungkin belum tentu mencapai level itu. Karena ulama-ulama yang tadi disebutkan, contoh-contoh ulama mujtahid mutlak, itu mereka biasanya belajarnya dari semenjak kecil. Contohnya Imam Syafi'i yang sering saya ungkapkan, beliau itu sudah hafal Al-Quran semenjak usia 7 tahun. Artinya sebelum balik, dia sudah hafal Quran dan sudah menjadi rujukan orang-orang di sekitarnya. Nah, apa kita gitu? Siapalah kita yang mungkin baru ngeh atau baru timbul semangat untuk belajar Islamnya ketika sudah dewasa, sudah telat. Makanya kita tidak sembarangan untuk mengaku-ngaku sebagai orang yang berhak untuk berijtihad. Apalagi kita dengan gampangnya menuduh orang lain bid'ah, menuduh orang lain sesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, itu kitabullah. Apalagi yang namanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu sendiri pengertiannya beberapa hal. Yang pertama adalah semua perkataan, perbuatan, persetujuan, bahkan diamnya Nabi SAW, itulah yang disebut dengan sunnah Nabi. Yang kedua pengertian sunnah adalah itu salah satu hukum fikih. Yang diartikan para ulama mengatakan sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Yang ketiga
sunnah itu artinya adalah akidah itu sendiri. Begitu ya. Jadi itu pengertian sunnah. Jadi ketika kita tadi meyakini perkataan Rasulullah SAW, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pertanyaannya apakah seberapa banyak perkataan Nabi, hukum-hukum fikih yang sudah kita pelajari. Bahkan mungkin untuk level kita, hadis arba'in saja, hadis arba'in itu hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi, cuma 40 hadis, bahkan mayoritas di antara kita mungkin tidak hafal. Jadi jangan sampai kita hanya dengan bermodal baca 1-2 dalil, kemudian menghukumi orang bid'ah, sesat, padahal sesungguhnya mungkin mereka punya dalil-dalil yang lain yang belum kita pernah kaji. Oleh karena itu, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa bahwa kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya adalah bahwa kembalilah kepada thalabul ilmi, kembalilah kepada belajar kepada ulama, dan sering saya ungkapkan, luangkanlah waktu untuk belajar agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.